Di sini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual paket modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sebagai observer, kemudian rekan saya Siti Nurmala sebagai coach, dan saya Deli Listiani sebagai coaching. Baiklah, kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Pak Kuncoro. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu Mala ya. Puasa kita tetap semangat ya Bu Mala ya. Semangat Pak. Ya, hari ini kita Bu Mala ada coaching ya? Iya Pak, ada coaching nanti. Dengan siapa Bu Mala coaching? Dengan Bu Deli Pak, Bu Deli Listiani. Ya. Iya Pak. Jadi Bu Mala sebelum melakukan praktik coachingnya, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu? Boleh Pak, boleh. Ini Bu Mala kan akan melakukan praktik coaching ini. Bagaimana rubrik penilaian untuk percakapan coaching ini? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk kegiatan coaching nanti yaitu alur tirta Pak, yang dimana T itu tujuannya, I-nya identifikasi, kemudian R-nya rencana aksi, dan yang terakhir TA-nya tanggung jawab. Oke, jadi rubrik penilaian menggunakan alur tirta Iya, gitu ya. Kemudian ini Bu, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nih dalam praktek coaching yang hari ini Bu Mala lakukan itu apa? Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu yaitu tentang pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot. Jadi bagian kompetensi yang ingin diobservasi itu adalah pertanyaan berbobot. Benar sekali Pak. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Yaitu indikator yang digunakan untuk ketercapaiannya menggunakan kata kunci yang digunakan agar coachingnya bisa lebih menggali lagi hal-hal yang ada di dalam diri coaching tersebut sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Berarti menemukan kata kunci dari si coach yang Iya, sehingga benar bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya. Iya. Saya rasa itu dulu ya Bu Mala ya. Mungkin nanti mudah-mudahan praktik coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Insya Allah, Sesuai yang Pak. diharapkan. Iya Pak. Mungkin boleh dipanggil Bu Apani. Sebentar ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Silakan dulu Bu. Terima kasih Pak. Pak, boleh izin saya melaksanakan coaching Pak? Silakan Bu. Silakan. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deli apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, semangat baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Deli, luar biasa. Dan malah sendiri gimana? Alhamdulillah Bu Deli, walaupun kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa yang pertama kan, Iya. jadi kita harus tetap semangat. Baik Bu Deli, kira-kira Bu Deli apa rencana pertemuan kita hari ini? Ini sih Bu, saya mau ngobrolin tentang kondisi anak-anak sekarang lah gitu, anak-anak menurut saya gitu kan. Kebetulan kan saya ngajar di kelompok A gitu, usianya 4-5 tahun gitu. Nah kondisinya anak-anak saya itu sekarang sebagian besar gitu lah masih belum pandai gitu megang pensil. Jadi ada yang megang pensil tuh di sini di jari tengah, ada yang di jari ini jari manis gitu. Jadi mereka belum pandai menempatkan pensil itu megangnya di mana gitu kondisinya. Iya, Bu, ya. Jadi untuk pemegangan pensil siswa Ibu belum bisa ya, belum mahir lah gitu Iya, katanya. Kira-kira Bu Dewi punya kesempatan nggak yang bisa Ibu miliki saat ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi kepada anak murid Bu Dewi? Alhamdulillah ya Bu, saya rasa
ada kesempatan, banyak kesempatan yang bisa saya lakukan gitu. Hanya butuh mungkin waktu luang saya aja gitu untuk membimbing mereka. Waktu luang ya Bu ya. Jadi kalau diumpamakan ini ada skala 1 gitu sampai 10 kira-kira, di manakah posisi Bu Deli sekarang menghadapi masalah Bu Deli saat ini? Kalau untuk dibilang skala ya, sebenarnya beragam sih kondisi anak-anak saya gitu. Ada memang yang megang pensil itu ya memang sudah benar, sudah mahir gitu di antara jari jempol dan jari telunjuk gitu. Ada yang sudah mahir gitu. Tapi ada juga yang saya bilang tadi gitu, beberapa dan sebagian lah besar gitu masih salah gitu. Jadi kalau diskalakan saya pikir mungkin udah masalahnya udah di skala ke 6 lah Bu tingkat keparahannya gitu. Karena kan kalau kita belajar kan bisa dibilang megang pensil itu dasarnya gitu. Kalau kita nggak bisa megang pensil maka anak itu ya kesulitan dalam segala aktivitas belajarnya. Ya, benar sekali ya Bu Deli ya. Jadi kalau untuk kekuatan, kira-kira Bu Deli punya kekuatan tersendiri nggak dari dalam diri Bu Deli atau dari orang lain gitu untuk mencapai ataupun menyelesaikan permasalahan yang sedang Bu Deli hadapi saat ini? Kalau dibilang untuk kekuatan, pasti setiap guru punya kekuatan lah ya kan Bu untuk menghadapi masalah dari anak-anak kita tadi. Ya, kayak yang bilang saya bilang dari awal tadi, mungkin memang butuh kesabaran, butuh waktu yang lebih banyak gitu. Tapi kalau untuk diselesaikan, saya rasa bisa. Mudah-mudahan ya Bu Deli ya. Kemudian kalau untuk peluang, kira-kira ada kemungkinan tidak Bu Deli bisa mengambil peluang ataupun kemungkinan supaya permasalahan Bu Deli ini segera selesai? Ada tidak kira-kira? Kalau untuk peluang, saya rasa ada ya Bu. Misalnya kayak dengan pembelajaran lah di kelas gitu. Kalau pembelajaran kan kalau anak-anak ini kan nggak mesti dia hanya dengan tulis baca kayak gitu. Sebenarnya ada trik gitu, ada trik untuk menyelesaikan anak-anak kita ini yang belum pandai megang pensil gitu. Mungkin di usia-usia di bawah 4 tahun kan sudah bisa gitu. Dia dengan cara ini, kalau kita di rumah kan punya spons cuci piring tuh kan, bisa itu dengan dilemas-lemas gitu. Sebenarnya anak belum bisa megang pensil itu karena jari-jarinya masih kaku gitu. Tapi kalau dia sudah bisa melemas-lemas gitu kan, melemas-lemas spons itu, atau bisa juga dengan membuka tutup gembok gitu. Dengan anak bisa memasukkan gembok ke dalam kunci gembok itu ke dalam gemboknya, terus dibuka, ditutup lagi, sebenarnya udah melemaskan jari-jari mereka sih. Tanpa sadar mereka bakal bisa megang pensil sendiri gitu. Harus luar biasa sekali ya kemungkinan ataupun peluang yang akan Bu Deli lakukan ya. Jadi kan dari kemungkinan ataupun peluang yang telah Bu Deli sampaikan tadi, kan kita tidak memungkinkan nih adanya hambatan-hambatan gitu. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Deli untuk melaksanakan peluang yang telah Bu Deli lakukan tadi? Kalau hambatan mungkin kalau contoh kecilnya ya tadi dengan jumlah ini sih Bu, jumlah bahannya tadi dengan jumlah anaknya gitu yang mungkin gak sesuai. Misalnya kan kalau anak di kelas saya itu ada 20 orang gitu. Nah, untuk mendapatkan gembok dalam jumlah 20 itu kan sebenarnya agak sulit gitu, harus benar-benar kita siapkan dan kita adakan gitu. Nah, kadang udah kita siapkan, biasanya kan kalau anak di usia dini gitu kehadiran itu ya memang perlu, cuman kadang kalau anak-anak ini pasti ada aja yang gak hadir gitu kan. Kadang kita siapkan kira-kira paling yang datang 15 orang gitu, ternyata lebih jumlahnya. Kadang kan pun adik anak yang sekolah pun kan anak siswa kita lagi gitu 20 orang. Ternyata ada adiknya gitu yang di usia dini lagi tiba-tiba hari itu ngikut dan pengen lagi gitu, pengen ikut belajar gitu. Itu sih jumlah dari bahannya gitu yang mungkin agak susah gitu, harus disesuaikan benar-benar Hambatannya Bu Deli. Jadi kalau untuk kedepannya kira-kira bagaimana rencana Bu Deli dalam mencapai misi Bu Deli sekarang ini? Tujuan Bu Deli. Kalau rencana sih kan, saya mau ini dulu sih Bu, kayak spon tadi gitu. Langkah awal saya itu kayak spon tadi gitu, dengan meremas-remas spon tadi. Karena kan kalau spon cuci piring itu kan memang mudah didapatkan juga bahannya. Dari segi harga kalau bisa dibilang juga lebih murah dan lebih mudah dicari gitu. Jadi jumlahnya bakal lebih banyak gitu kita dapatkan daripada gembok tadi. Mungkin ke meremas spons tadi sih gitu yang bakal saya lakuin pertama kali. Meremas spons ya Bu Deli. Kira-kira dari hal tersebut
adakah yang menjadi prioritas utama dari hal yang telah Bu Deli sampaikan tadi? Kalau prioritas sih saya mau melakukan itu tadi spons gitu per anak gitu. Per anak. Jadi setiap anak itu bakal melakukan kegiatan tadi. Walaupun dia dengan tingkat megang pensil pun sudah benar, tetap aja gitu. Tetap kita stimulasi supaya dia lebih bagus lagi cara megangnya. Motorik halusnya lebih bagus. Strategi Ibu untuk mencapai hal tersebut? Kalau untuk strategi, saya akan buat dia anak-anak itu duduk dengan berkelompok gitu. Jadi kalau kelompok kan lebih mudah juga lebih diawasi kalau saya bilang kelompok. Saya dalam kelas itu ada 20 orang, maka biasanya saya bagi itu 5 anak per kelompoknya gitu. Bagus sekali ya Bu Deli. Kemudian kalau untuk jangka waktunya, kira-kira dalam jangka waktu berapa gitu Bu Deli bisa melaksanakan hal ini? Kalau untuk kegiatan meremas spons tadi sebenarnya nggak butuh waktu jangka waktu panjang sih untuk disiapkan gitu. Saya rasa pembelajaran besok pun bisa gitu kita lakuin. Besok langsung bisa dilakuin Bu Deli, mudah-mudahan hasilnya ya Bu Deli ya. Kemudian kalau untuk ini kita membicarakan tentang keberhasilan, kan? Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari aksi yang telah Bu Deli lakukan tadi? Kalau ukuran keberhasilan, saya merasa cara memegang pensil anak itu benar ketika anak itu sudah bisa menulis angka 1 gitu. Nah, angka 1 atau huruf I besar gitu. Karena kan itu paling dasar gitu kan. Kalau anak sudah bisa menulis huruf I atau menulis angka 1, maka dia sebenarnya sudah bisa gitu untuk memegang pensil. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Deli ya. Jadi kan kita tidak mengizinkan juga dalam rencana yang sudah Bu Deli susun tadi dengan rapi, pasti adanya gangguan-gangguan gitu kan. Jadi kira-kira kalau terjadilah gangguan gitu, bagaimanalah cara Bu Deli mengantisipasi hambatan tadi, gangguan tadi? Kalau antisipasi saya biasanya kalau dalam kegiatan di kelas itu, kalau yang membutuhkan bahan kegiatannya kayak seperti tadi kan butuh spons atau misalnya kalau kucing membutuhkan kucing umbo gitu. Saya melebihkan jumlah bahannya dari jumlah anak saya gitu. Kalau murid saya itu 20, maka saya lebihkan 25 gitu. Mengantisipasi tadi gitu. Kadang kan anak ini kan punya sifat masih punya sifat ceria gitu. Kadang di kelas lain dia ketika melihat kelas kita ada kegiatan dia pengennya pindah gitu. Nah, kalau nggak dikasih menangis, namanya juga anak-anak kan Bu. Jadi lebih kita antisipasi ke banyaknya jumlah bahannya sih. Baik Bu Deli. Kalau untuk komitmen, adakah Bu Deli memiliki komitmen untuk rencana aksi yang akan Bu Deli laksanakan ini? Tentu lah Bu. Setiap kita punya rencana kan pasti harus komitmen dulu yang kita punya gitu. Iya ya. Kira-kira yang untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu katakan tadi, siapa yang akan berperan membantu Ibu? Kalau membantu sih pertama kali pasti kalau dalam kelas kan rekan saya gitu, rekan guru saya. Jadi di kelas kami itu sebenarnya ada 2 guru Bu, ada kelasnya saya dan ada guru saya gitu. Jadi pasti pertama kali ya guru teman saya tadi, rekan sejawat saya, baru ya kita juga butuh kepala sekolah karena untuk mengadakan bahan-bahan dalam pelajaran itu kan juga dukungan dari dia. Jadi kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini menurut Bu Deli? Saya sih lebih tercerahkan ya Bu. Artinya saya kayak menemukan solusi gitu. Kalau awalnya kan kalau kita punya masalah nih kita pendam sendiri, akhirnya solusi itu nggak datang di kita gitu. Tapi kalau kita kayak ini kan berbagi sama Bu Mala gitu. Walaupun sebenarnya Bu Mala memberikan saya kesempatan untuk menemukan solusi saya sendiri, tapi cara Bu Mala itu membantu saya gitu menemukannya. Gitu. Saya nggak mencari-cari sendiri yang ada kebingungan masalah. Kalau ini kan terbantu gitu. Saya jadi tahu saya harus apa ya gitu untuk murid saya. Jadi kalau diglobalkan gitu dari kegiatan kita hari ini, dari kegiatan coaching hari ini, kira-kira apa yang Bu Deli dapatkan dari sesi kita hari ini? Untuk proses coaching ini saya dapat menemukan solusi gitu. Kayak mana menghadapi murid-murid saya tadi yang masih sebagian besar salah memegang pensil gitu.
sebenarnya kan itu memegang prinsip hal dasar gitu. Kalau memegang prinsipnya saja bisa dibilang tak benar, maka kemungkinan anak belajar juga sulit, mendapatkan pelajaran juga sulit gitu kan. Sekarang saya sudah menemukanlah solusinya kayak tadi dengan spons, dengan membuka kunci gembok tadi gitu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Dewi. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan saya juga bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu di sekolah. Semoga Bu Dewi berhasil ya Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Mala. Terima kasih. Baik, Bu Mala, sudah selesai ya praktik coachingnya tadi dengan Bu Dewi. Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai. Baik ya, saya praktikkan tadi terima kasih sebagai coach. Ini setelah ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya lanjutkan sama Bu Mala. Boleh ya, Bu Mala? Iya Pak, boleh Pak. Ini gimana nih perasaannya Bu Mala setelah praktik coaching tadi? Perasaannya ada sedikit rasa senang, haru dan juga lega gitu Pak. Sudah lega ya? Iya. Jadi apa yang sudah Ibu Mala lakukan dari saat praktik coaching? Saya sudah sesuai dengan Alur Tirta, yaitu menggali potensi koci untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga kita mungkin menggunakan Alur Tirta ini sangat bermanfaat untuk menemukan segala solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Benar sekali ya Bu Mala ya, dan saya sudah melihat tadi Bu Mala ini sudah melakukannya sesuai alur kita. Dimana tadi di awal tadi sudah menemukan tujuannya gitu kan, kemudian mengidentifikasi masalah dari si coach, kemudian menanyakan rencana aksi dari si coach, kemudian yang terakhir membuat apa namanya melakukan tanggung jawab. Baik. Kemudian Bu, ini kira-kira ini kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan lagi praktik yang mungkin yang akan makan? Insya Allah ya Pak, yang akan dikembangkan lagi untuk praktik coaching yang akan datang mungkin mendengarkan aktif Pak. Iya. Di dalam waktu kita Iya, bisa lagi ya Bu ya, ketemu lagi sehingga kita melakukan coaching lagi. Jadi Bu Mala mendengarkan aktif Iya, ya, Pak. mudah-mudahan bisa segera Insya Allah Pak. diaplikasikan ya Bu Mala ya. Insya Allah. Terima kasih nih Bu Mala atas Terima kasih waktunya. juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.